Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan serba-serbi ilmu pengetahuan, ya, khususnya berbicara masalah ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunan yang saat ini kita laksanakan ini berbagai bidang, ya. Dan kita melaksanakan baik pembangunan fisik, ya, pembangunan jalan maupun pembangunan psikis, ya, mental, spiritual, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunan fisik yang saat ini kita laksanakan akan kurang bermakna jika tidak diimbangi dengan pembangunan mental spiritual ataupun pembangunan jiwa dan raga, ya. Kita lihat, ya, transportasi yang ada di kota-kota, ya, yang saat ini sudah agak berkurang, ya, seperti transportasi becak, ya, dokar, bemo, ya, ini sudah sedikit berkurang. Hal ini karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kemudian di kota-kota besar, ya, pembangunan sangat dilaksanakan dengan pesat, ya. Berbeda dengan pembangunan yang ada di desa, ya. Mungkin ya karena faktor ekonomi yang sangat cepat, ya, perkembangan di kota. Lebih dari itu, di desa-desa biasanya orang satu kampung itu kenal, ya. Berbeda dengan di kota. Kalau di kota orang sudah sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri, sehingga, ya, terhadap tetangga aja kadang-kadang tidak mengenalnya, ya. Jadi hubungan kemasyarakatan di kota itu lebih individualis, ya, dibandingkan dengan hubungan kemasyarakatan di desa, ya, yang insya Allah satu kampung itu kadang-kadang kita kenal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun, ya, apapun kesibukan kita, marilah, ya, keimanan dan ketakwaan tetap harus kita pupuk. Kita pupuk dan kita pupuk, ya. Dan untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, wajib kiranya kita harus belajar, ya. Tentunya belajar sini khususnya belajar ilmu agama dan umumnya juga belajar ilmu lain, ya, selain ilmu agama, ya. Kenapa kita harus belajar, ya? Ada sebuah hadis yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim min wal muslimat, ya, yang artinya, ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum pria dan wanita muslim, ya, kaum muslimin muslimat, bagi kaum wanita dan pria, ya, itu merupakan suatu kewajiban, ya. Bahkan juga dijelaskan di dalam sebuah hadis karena pentingnya ilmu, ya, atlubul ilma walau bisini fa inna talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya, ya, carilah ilmu pengetahuan sekalipun adanya di negeri Cina, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi semua pemeluk Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban, ya. Bahkan walaupun di negeri manapun, di situ dikatakan di negeri Cina pun kita wajib untuk menuntut ilmu. Ya, kenapa sih kok harus Cina sebagai tolak ukurnya, ya? Karena kemajuan ilmu pengetahuan di Cina sangat-sangat luar biasa, ya, khususnya di bidang keduniaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga di dalam sebuah Al-Quran surat Al-Baqarah kaitannya dengan
keilmuan ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab. Artinya bahwasanya kejadian langit dan bumi serta pergantian siang dan malam sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 164, ya. Bahwasanya kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah tentunya bagi orang-orang yang berfikir, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memperoleh ilmu yang sudah, ya, payah kita capai, ya, sudah payah kita peroleh, makanya kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya, di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu yang kita peroleh itu tentunya harus kita amalkan, ya, supaya lebih berarti, ya, lebih bermakna. Baik itu ilmu agama maupun ilmu non agama, ya, kaitannya dengan keduniaan maupun kaitannya dengan keakhiratan, ya, itu tentu wajiblah kita untuk mengamalkannya, ya, sehingga kita mampu, ya, mendapat predikat, ya, memiliki ilmu yang bermanfaat, ya. Bagaimana sih caranya supaya ilmu kita bermanfaat, ya? Tentunya kita harus amalkan ilmu yang kita peroleh, dan juga kita harus memuliakan, ya, guru kita, ya, yang memberi ilmu, baik itu guru dari tingkat manapun, ya, mungkin PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, madrasah, ibtidaiyah, dan perguruan-perguruan yang lain, termasuk yang kita peroleh dari pondok. Nah, itu kita harus memuliakan guru-guru kita supaya kita mendapat predikat ilmu yang bermanfaat. Betapa hebatnya ilmu yang bermanfaat. Karena apa, ya? Kalau kita mempunyai predikat ilmu yang bermanfaat, ya, insya Allah kita akan peroleh transfer pahala, ya, hingga kiamat, nggak tanggung-tanggung, ya. Transfer pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ilmu kita ini ilmu bermanfaat, kita dapat istilahnya itu pensiunan, ya, pahala ini sampai hari kiamat, ya. Bukankah kita tahu, ya, pahala yang mengalir, ya, sampai kiamat itu diantaranya ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Tentunya kalau kita sudah menjadi anak yang soleh, insya Allah, ya, ilmu kita akan bermanfaat, ya. Juga kita mampu untuk beramal jariah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada sementara yang bilang, ya, ilmu, ada yang bilang, ya, sulitnya itu kalau sudah ketemu, ya, sulit untuk mengamalkannya. Juga ada yang bilang sulitnya kalau belum ketemu. Nah, karena belum ketemu, ya, kita belum bisa mengamalkan. Mudah-mudahan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.